رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa ashabi ala sidqi wal wafa, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'al qawli wa khutbati khalisan mukhlishan lillah, sahihan fasihan balighan bayinan nafi'an li wa liman sami'ahu birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin dimanapun anda berada, mudah-mudahan hadirin semua kaum muslimin wal muslimat diberikan senantiasa kesehatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, rezeki yang melimpah, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, anak-anak yang soleh dan solehah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kami akan sedikit membahas tentang problematika dalam rumah tangga yang kami kerucutkan menjadi sikap posesif suami atau istri terhadap pasangan, istri terhadap suami, suami terhadap istri. Cukup menarik bahasan ini karena memang bahasan ini kita ambil dikarenakan sekarang sudah banyak seorang istri mengecek HP suaminya, bahkan ngintil kemana-mana, cek Sunda nama cenanya. Tapi KWC dikintil-kintil lah tuh ibu-ibu pada nang bari bau gitu. Masya Allah ya Allah tabarakallah. Berkaitan dengan sikap posesif ini, sebelum kita membahas tentang posesif, ada baiknya kita memahami kenapa posesif ini bisa timbul dalam rumah tangga. Mungkin baru-baru ini atau bahkan sudah dari 2023 ya, kita lihat perfilman di Indonesia ini luar biasa, Masya Allah. Dimulai Layangan Putus yang diperankan oleh Reza Rahadian, kemudian juga Ditempak dengan Kupu-Kupu Malam yang diperankan oleh Lukman Sardi. Kemudian juga terbaru ada Mendua juga, Masya Allah itu ya. Semakin jadi saja itu ya. Bahkan dalam adegan cuplikan film itu ada kemarahan seorang istri yang ternyata melihat suaminya selingkuh di belakangnya, Masya Allah. Padahal gitu ya. Kalau kita melihat posesif ini timbul karena memang rasa cemburu yang berlebihan. Lalu pertanyaannya, apakah cemburu di dalam Islam ini memang harus ada pada perasaan seorang suami atau istri kepada pasangannya? Tentu saja ada. Bahkan kalau kita melihat ya definisi cemburu ini ya mungkin sekarang kita sudah tidak heran ya mendengar dengan kata jealous. Dalam bahasa Perancis disebut zalouk. Dalam bahasa Latin dikatakan zolatus, yang artinya apa? Membara. Bahkan cemburu itu adalah hubungan yang intens, artinya hanya dia yang harus memiliki. Ya, maka cemburu itu adalah apa? Rasa khawatir terhadap pasangannya, karena takut melihat yang lain. Gitu ya.
Kalau di perempuan mungkin ada istilahnya suaminya itu takut ya diganggu oleh pelakor, merebut laki orang. Tetapi di istri juga takut juga suami itu istri yang takut pelakor. Tapi suami juga sekarang takut dengan yang namanya senior. Apa senior? Senang bini orang. Nah ini memang ya Allah ya Rabbana, rasa cemburu ini seharusnya juga ada. Karena ketika seorang suami dan istri tidak memiliki rasa cemburu, itu dipertanyakan. Kenapa dipertanyakan dong? Anda cinta dengan pasangan Anda, maka ada istilah cemburu itu tanda cinta. Mari kita lihat. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sunan Abu Dawud atau Imam Abu Dawud dalam Sunan Abu Dawud, jadi rawahu Abu Dawud dalam Sunan Abu Dawud. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu, beliau bersabda, minal ghairati ma yuhibbullaha wa minha ma yubghidullaha. Di antara cemburu ada cemburu yang disenangi oleh Allah dan ada juga cemburu yang dimurkai Allah. Jadi hadirin, cemburu itu ada dua. Ada cemburu yang disukai Allah dan ada juga cemburu yang dimurka oleh Allah. Dilanjutkan lagi dalam hadis itu, fa ammallati yuhibbuhallahu. Maka adapun cemburu, jadi dalam bahasa Arab adalah ada istilah ghairah. Apa itu? Cemburu. Maka adapun cemburu yang disukai oleh Allah, fal ghairatu ya fil ribati, yaitu cemburu yang ada alasannya yang jelas. Jadi dia cemburu karena alasannya jelas. Contoh misalkan suaminya itu ganteng, istri memiliki suami yang ganteng, tampan, masya Allah, kaya raya, masya Allah, apalagi ustad, lagi viral lagi, masya Allah itu yang etaknya nu jadi pamajikan, geus di WA enggak poe anu jadi mana nu jadi mana sampai nelpon kepada teman yang ada di sampingnya, suami saya ada aja. Masya Allah gitu ya. Itu artinya ketika memang terlihat jelas, artinya dia dekat dengan seseorang, bahkan dia mulai ketika lihat HP-nya diambil, ada alasan, itu gak apa-apa. Justru kita harus menjaga kehormatan suami kita. Cemburu, it's okay, never mind. Tenanaon cek Sunda nama itu. Tapi yang kedua, ya, wa ammal ladzi yubghiduhallahu fal ghairatu fi ghairi ribatin. Maka cemburu yang kedua adalah cemburu yang dimurkai oleh Allah, tidak dibenci oleh Allah, yaitu cemburu yang tanpa alasan. Nah, ini mungkin yang berkaitan dengan posesif gitu. Cemburu buta gitu ya. Tidak ada alangin apa, ya Allah. Ya, ini terjadi. Memang ini terjadi. Tadi film-film yang saya sebutkan itu, sekarang istri rajin mengecek rekening salaki, bisi aya jajan keluar gitu nya. Masya Allah ya. Kemudian dicek HP-nya, WA sama siapa gitu. Kalau yang perempuan diliatin, Masya Allah gitu ya. Nah ini ya, tanpa alasan. Padahal kalau kita lihat bagaimana cemburunya istri-istri Rasul kepada Rasulullah SAW, kita ambil contoh, ada Siti Aisyah. Siti Aisyah itu pernah cemburu buta juga kepada apa? Kepada siapa? Kepada Siti Khadijah. Maka dalam sebuah hadis diceritakan ketika itu Siti Aisyah pernah membicarakan bahwa padahal di sini ada wanita yang bibirnya lebih merah dari yang sebelumnya. Maka kata Rasulullah, tidak ada wanita yang bisa menggantikannya.
Karena dia adalah satu-satunya orang yang ketika aku dimusuhi dia membela, yang ketika aku menerima wahyu dia yang menenangkan aku, dan ketika aku berdakwah dia mati-matian memberikan seluruh hartanya untuk berdakwah. Ketika itu Siti Aisyah pun terdiam. Maka Masya Allah itu ya Rasulullah. Kemudian juga Siti Aisyah ketika cemburu dengan Sofia, yang dulunya adalah Sofia ini radhiyallahu anha pernah membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena telah membunuh pamannya, kerabatnya. Tapi di situ benci jadi cinta. Waduh, kayak judul film wahainya. Ketika itu Rasulullah sedang ada di rumah Aisyah. Di dalam hadis itu ada di rumah Aisyah. Kemudian tiba-tiba Sofia ini datang kemudian memberikan makanan kepada Rasulullah, dan memang Sofia ini terkenal masakannya enak. Kalau bahasa Surabayanya tuh enak. Enak itu berarti enak banget gitu ya, enak bingit kalau anak sekarang mau bilang gitu ya. Nih, ketika itu tahu dimakan oleh Rasulullah, lalu dipecahkan piringnya karena Siti Aisyah sudah membuat kue gitu. Maka Rasulullah menghidangkan, dipecahkan. Dan dalam hadis yang lain di situ ada para sahabat. Lalu Rasulullah mengatakan kepada para sahabat itu, ibu kalian sedang cemburu. Wes, ini cemburu yang wajar gak jadi masalah ya. Tapi permasalahannya kan itu, lagi-lagi adalah cemburu yang tanpa alasan. Bahkan mungkin sekarang kalau kita lihat di dalam sebuah hubungan rumah tangga, kenapa sih ada posesif baik itu istri maupun suami? Kita ambil contoh saja ketika istri yang posesif terhadap suami. Lalu bagaimana sikap suami terhadap istri yang posesif seperti itu? HP, nomor rekening, kemana-mana ikut, segala macam, bahkan ke kantornya mungkin, wah, ditungguan yang namanya menerima. Yang pertama adalah, ya, begitupun sebaliknya, ketika seorang suami, bahkan kalau istri dulu. Kita melihat bagaimana contoh Rasulullah ketika Siti Aisyah tadi itu cemburu ya, kepada Sofia. Tidak lantas Rasulullah marah-marah, tidak. Rasulullah kemudian apa? Kemudian Rasulullah mendekati Aisyah, ya Allah. Bahkan yang kedua Siti Aisyah juga ketika cemburu dengan Sofia mengatakan sampai aku benci dengan orang wanita Yahudi itu. Mengatakan seperti itu kan Siti Aisyah. Lalu kata Rasulullah, dulu kan dia Yahudi, sekarang dia sudah Muslim. Menasihatinya dengan baik, memberikan pengertian. Dan juga kenapa sih seorang suami HP-nya harus di paspor, yang paspornya itu istrinya nggak tahu itu buat apa? Kemudian nomor rekening, punya nomor rekening selain rekening yang nggak diketahui istrinya. Why? Oh, ini privasi saya nih. Itu kan yang menimbulkan kecemburuan yang berlebih. Coba kalau, bahkan mohon maaf, saya punya HP saya dengan HP istri saya, kenapa dikunci? Karena takut diminum sama anak. Tapi saya dan istri sama-sama tahu paspornya gitu. Silakan saja. Keterbukaan. Ya. Maka ketika kita ingin tidak dicemburi oleh istri kita, ya kita bicarakan apa adanya. Ya. Bicarakan bahwa hari ini kita akan bertemu dengan ini. Dan ketika istri kita mungkin cemburunya berlebihan, kita berikan pengertian, kita berikan hal. Dan kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka ketika kita merasa bahwa hubungan kita dengan istri kita itu atau istri kita itu posesif, maka yang pertama ya kita introspeksi, apakah layak kita diposesifin gitu ya, dicemburui buta. Kalaupun memang tidak layak, ya kita ajak komunikasi istri kita. Bukan malah marah-marah, bahkan menuduh sebaliknya. Ini juga nih, yang terkadang ketika istrinya posesif malah dimarah-marahin. Oh, kamu itu suami. Ya Allah ya Rabbana. Ya. Rasulullah kan gak seperti itu. Bagaimana Rasulullah mengingatkan tadi Siti Aisyah. Bahkan kan manggilnya saja masih ada apa sayang, kalau mungkin sekarang ya, kenapa sayang gitu ya. Yang pertama kan keterbukaan antara suami dan istri.
Bahkan kalau yang kemarin viral, kita tidak dalam menggibah. Ada sampai kan ramai itu di media itu kan. Ini yang kebalikannya, suami posesif terhadap istri. Ada seorang artis inisialnya F, kemudian istrinya inisialnya V. Gitu. Ternyata dalam persidangan diketahui dalam BAP-nya bahwa si F ini, inisial F ini sering cemburu ketika istrinya menelepon dengan sesama jenis, tapi berlebihan dengan lawan jenis, mohon maaf. Padahal itu kan dia anggota dewan ya. Ya kalau kita sudah bersosialisasi, apalagi tahu istri kita dan kita izinkan untuk menjadi bekerja juga, ya wayahnya kan kita udah ada komunikasi sebenarnya. Bukan tuh katanya, wah ditanya-tanya, kenapa siapa itu dalam Islam tidak boleh seorang istri gini. Nah, ini kan posisi yang berlebihan. Maka kalau kita lihat, masya Allah, bagaimana Rasulullah SAW di rumah, ya. Bahkan Rasulullah istrinya berapa? Ya? Kadang juga ada Siti Hafsah ketika cemburu dengan Siti Aisyah. Jadi ketika perang kemudian beliau pergi, yang diundi istrinya diundi, akhirnya yang menang undian itu Siti Hafsah dan Siti Aisyah. Dan Rasulullah itu setiap malam ngobrol terus sama Siti Aisyah. Sehingga Siti Hafsah itu cemburu, ya Allah suamiku kok mesra banget ya sama Siti Aisyah. Akhirnya bikin komunikasi dengan Siti Aisyah. Aisyah, saya ingin tahu aja gimana, coba nanti malam saya pakai untamu dan kau pakai untaku. Karena kan pakai cadar ya, mana tahu Rasulullah. Akhirnya benar ketika malam itu Rasulullah menghampiri untanya Aisyah, karena mengira yang menaiki untanya itu adalah Siti Aisyah. Padahal Siti Hafsah wah berbincang-bincang, kemudian mesra segala macam. Akhirnya Siti Aisyah pun merasakan, ya Allah begini ya rasanya kesepian, cie. Tapi kan di situ masya Allah tidak ada bagaimana komunikasi Rasulullah dengan istri-istri. Bahkan mohon maaf, ini yang mungkin terkadang seorang suami juga ya, dalam rumah tangga kita harus paham. Apalagi yang sudah punya anak ya, anaknya 2, 3, apalagi masih kecil-kecil. Terkadang kita suka terbawa emosi ya. Pulang kerja rumah berantakan, ngomongnya gini, "Ari kamu di rumah ngapain aja? Rumah berantakan, dari tadi ngapain aja? Main HP terus." Padahal tadi pagi kita sudah beberes, sudah segala macam, diberantakin lagi sana.